Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi. Bu. Oke. Pagi, Bu Eli. Suara Bu Eli kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya. Oke. Adakah yang sinyalnya bermasalah? Saya Bu, jaringannya agak nge-lag dikit. Oke, kalau jaringannya agak nge-lag, nanti suaranya putus-putus, tutup dulu, terus ntar buka lagi. Oke, kita mau mulai pelajaran, kita mau berdoa. Dorcas boleh bantu buka doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Oke, terima kasih Dorcas. Oke, anak-anak Bu Eli mau tanya hari ini hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 6. 6 Desember Tanggal 6 Desember tahun 2022. 2021. Kita udah mau tahun baru berarti ya, 2022. Oke, anak-anak boleh buka Google Classroom isi absen. Siap, Bu Eli. Kita isi absen dulu. Sudah isi semua? Sudah, Bu Bu. Eli boleh bagi linknya nggak, Bu? Boleh bagi linknya. Oke. Kemarin Bu Eli sudah kirim yang namanya materi pelajaran hari ini. Kalau kalian lihat di Google Classroom, di sini sudah ada PowerPoint yang Bu Eli kirim dan juga modul. Nah, ini PowerPoint-nya. Kalian sudah buka belum? Sudah download belum? Sudah, Bu, ini kan Modulnya juga sudah dipelajari ya. sudah, Bu. Oke. Ya, Nah, kalau sudah, Bu Eli mau tanya. Kemarin kan kita belajar tuh yang namanya himpunan. Himpunan apa sih? Ada yang tahu himpunan itu apa? Arga tahu, Bu. Kalau kata Arga apa tadi Arga? Kumpulan sesuatu yang didefinisikan secara jelas. Didefinisikan secara jelas maksudnya apa? Yang pasti. Kalau Bu Eli punya contoh, kumpulan lukisan indah. Himpunan Itu bukan? bukan himpunan. Kalau kumpulan wanita cantik? menurut Himpunan itu karena kan menurut pendapat orang. Oke. Iya. Berarti kalau gitu kumpulan hewan berkaki 4, himpunan bukan? Bu, Himpunan, kenapa himpunan Jovan? karena emang udah ketahuan itu hewannya ada kakinya 4, Bu. Betul, karena itu hewannya sudah jelas kakinya 4. Berarti dia kumpulan, itulah himpunan. Jadi yang secara jelas didefinisikan dengan jelas itu himpunan. Nah, lalu kemarin kita udah bahas tentang yang namanya irisan dan gabungan. Irisan dan gabungan himpunan ada yang tahukah? Bu Eli punya diagram Venn. Ini A, ini B. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kalau Bu Eli berbicara tentang irisan, berarti daerahnya yang mana? Kalau ngomong irisan itu simbolnya kan 2, Bu. ini ya. Ya, N. Berarti ini 2, betul Arga. Kalau Bu Eli ngomongin gabungan, kalau gabungan himpunan, berarti daerahnya yang mana? 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 Arga? Kan gabungan semua. Iya. Gabungan semua berarti daerahnya 1, 2, dan 3. Kalau irisan berarti daerahnya tadi yang mana? 2. Yang 2 saja. Lalu kalau komplement apa ya komplement? Kalau A komplement maksudnya apa ya? Yang di luar A. Yang di luar A. Yang di luar A. Kalau B komplement? Yang di luar B. Yang di luar B. Berarti yang bukan anggota himpunan A atau bukan anggota himpunan B. Oke. Sampai sini masih ingat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya penerapan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba lihat ini. Bu Eli punya makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Bu Eli ambil beberapa orang aja ya. Ada Arga, Jovan, Rafael, Tobias, Pramod, Siskia, dan Kevan. Arga, kalau boleh tanya kamu suka makan apa? Mie ayam, Bu. Mie ayam. Berarti Arga suka makan mie ayam. Jovan suka makan apa? Saya suka mie ayam, Bu. Mie ayam. Rafael? Saya bakso, Bu. Rafael bakso. Tobias? Bakso dan mie ayam, Bu. Oh, Tobias suka dua-duanya. Boleh. Kalau Pramod? Saya nggak suka dua-duanya karena ada dagingnya. Oh iya, karena Pramod vegetarian ya, teman-teman ya. Kalau Hiskia? Ya, mie ayam. Oke. Kevan? Mie ayam, Bu. Kevan mie ayam. Nah, anak-anak boleh mau tanya. Dari data ini, ada nggak yang suka dua-duanya? Ada. Siapa? Tobias. Tobias suka dua-duanya. Yang hanya suka bakso saja ada? Ada.
Siapa? Ada. Rafael. Rafael. Yang hanya suka mie ayam saja ada? Ada Arga, Jovan, Rizkia dan Kevin. Oke, kalau yang tidak suka dua-duanya ada? Ada. Oke, berarti kalau gitu, karena kita ngomongin himpunan, berarti coba kita bikin data ini dalam diagram Venn. Dalam diagram Venn. Berarti tadi ada dua ya, ada bakso dengan mie ayam ya. Jadi persegi panjang dulu kita buat. Lalu setelah kita buat Persegi panjang lagi yang ada isinya es, Bu. Oke, kita bikin kurva yang ada di sini. Lalu di sini ada S kata Rafael. Oke. Tadi kan ada dua kurva ya. Ada yang suka dua-duanya enggak? Ada, Bu. Berarti dia berpotongan atau saling lepas? Berpotongan, Bu. Berpotongan. Berarti berpotongan. Yang satu bakso, simbolnya B, yang satu mie ayam M, gitu ya. Tadi kan semestanya ada berapa ya? 7. 7. Nah, sekarang tadi yang suka kedua-duanya tulis dulu deh sama kita yang suka kedua-duanya siapa ya? Tobias. Tulis di sini Tobi. Nah, lalu yang suka mie ayam saja? Ada, Bu. Ada Jovan. Terus ada Jovan. Rizkia, Kevin. Oke, ada Arga, ada Jovan, kemudian ada Hiskia, dan ada Kevin. Terus yang suka bakso saja? Rafael. Oke, Rafael. Tadi ada 7 anak ya, sekarang ini baru 6, kurang 1. Satu lagi di luar, Bu. Pramod. Kenapa Pramod ada di luar? Karena dia tidak suka keduanya. Pramod tidak suka keduanya. Nah ini, sekarang gambarnya sebenarnya seperti ini. Sekarang Bu Eli mau tanya. Kalau Bu Eli tanya berapa banyak anak yang menyukai mie ayam dan bakso? Ada 1, Bu. Kalau gitu pertanyaan Bu Eli yang kedua. Ini yang pertama tadi. Sekarang yang kedua. Berapa anak yang hanya menyukai mie ayam saja? 5 orang. 4 orang, Bu. 4 apa 5? Mie ayam saja. Mie ayam saja 4 orang. Bukan saja, Bu. 4 orang saja. Betul. Hati-hati konsentrasi. Yang C, berapa anak yang menyukai bakso atau mie ayam? Bakso atau mie ayam? 6. 6, Bu. Ada 6. Kan atau, Bu. Iya, karena bakso atau mie ayam. Nah, sekarang pertanyaan Bu Eli. Kalau begitu, berapa anak yang suka makan bakso? 1. Rafael. Yang Dua deh, Bu, kan nggak ada saja. Benar, Arga. 2, Fianka juga. Kenapa 2? Coba Arga Karena jawab. nggak ada saja. Itu kan ada di irisan tuh, ada si Tobias sama si satu lagi siapa ada? Ya ada 2 orang lah di bulatan itu. Di bulatan bakso itu ada 2 orang pokoknya. Betul, karena di lingkaran ya, di kurvanya bakso ini ada 2 orang, maka yang menyukai bakso itu ada 2. Walaupun si Tobias itu ada suka juga sama mie ayam, tapi tetap Tobias itu termasuk penyuka bakso. Nah, sekarang kalau pertanyaan Bu Eli yang E, berapa banyak yang menyukai mie ayam? Jawabannya berapa? 5. Nah, benar, karena ada di Karena Tobias lingkaran juga mie termasuk. ayam. Betul, berarti di sini Bu Eli bisa tulis bakso itu nilainya 2 dan mie ayam nilainya 5. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak anak yang menyukai satu jenis makanan saja? Satu jenis 5, Bu. makanan saja. 5. Dari mana? Arga, Jovan, Hiskia, Kevin, dan Rafael. 5, Bu. Dari mana 5? Ayam kan cuma Tambahin. Yang Rafael cuma Arga, Jovan, Rizkia, Kevin cuma Arga, Jovan, Rizkia, Kita kan Kevin cuma Rafael suka suka mie bakso ayam. doang. Jadinya Betul. Kalau kita lihat dari sini, Rafael ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Ada 5. Kalaupun kita hitung di sini kan ada 1. Tinggal 1 yang ditambah dengan mie ayam ada 4. Tinggal 5 jadinya. Oke, ini yang akan kita bahas hari ini tentang penggunaan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pernah ke perpustakaan? Pernah. Pernah. Apa sih di perpustakaan itu kalian ngapain sih? Baca baca buku. buku. Membaca buku. Terus kalian tahu buku apa yang kalian mau cari? Tahu. Ya, tahu. Misalnya Bu Eli mau cari buku komik. Arga mau cari buku matematika. Cara mengetahuinya dari mana?
Ada rak-raknya sendiri. Iya, rakyat itu kan Yes, udah ada dikasih rak-raknya. nama-nama. Betul, ada kasih nama. Nah, itu salah satu aplikasi dalam pembelajaran himpunan. Jadi di dalam perpustakaan itu banyak sekali buku-buku, tetapi sudah diklasifikasikan, sudah dibagi-bagi di dalam jenisnya masing-masing. Jadi nanti kalau Pianka besar yang mau buka butik, kamu belajar himpunan, oh iya saya harus mengklasifikasikan nih, membagi-bagi nih baju saya. Oh di depan saya harus taruh misalnya yang baju-baju dress gitu, yang menarik. Kalau misalnya mau jadi dokter, kamu punya pasien nggak kalau dokter? Iya. Kan pasien kamu namanya kalau datang ke rumah sakit kira-kira namanya sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Ya, penyakitnya sama nggak? Enggak. Beda-beda. Nah, berarti kan kalau dokter itu punya berkas-berkas dong. Ya kan namanya Vianka nggak mungkin akan dicampur berkasnya sama yang namanya Brigita. Karena beda orang. Nah, jadi punya file-file khusus. Dokter itu punya file-file khusus. Oh, yang A pasiennya A, yang B pasiennya B dengan segala berbagai macam penyakitnya. Nah, itu salah satu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya apa? Mau belajar himpunan, belajar aljabar, belajar bilangan, apapun itu yang jelas untuk membuat kemampuan kita semakin bertambah gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada operasi irisan dan gabungan himpunan. Apakah layarnya sudah terlihat? Oke. Oke, anak-anak, kompetensi dasar yang mau kita raih itu apa sih? Jadi setelah belajar ini itu apa sih yang bisa kamu dapatkan? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari himpunan. Tadi sudah. Kemudian kalian mampu menjelaskan tentang himpunan bagian, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Ya, baik itu himpunan bagian, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner. Jadi itu. Nah, lalu setelah itu apalagi? Oh, ternyata ada tujuan pembelajarannya. Jadi segala sesuatu itu pasti punya tujuan. Ya, jadi belajar tuh juga pasti punya tujuan. Nah, terus kita belajar himpunan tujuannya buat apa? Yang pertama, kamu itu bisa mengimplementasikan penggunaan konsep himpunan dengan tepat. Yang kedua, kamu mampu memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu apa sih, Bu? Kontekstual itu masalah kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kamu mampu mengkombinasikan pemecahan masalah kontekstual pada himpunan dengan diagram Venn. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran yang mau kita raih hari ini. Masih ingat? Diagram Venn itu punya beberapa. Yang pertama, saling lepas. Ya. Yang kedua, Diagram gabungan. irisan, betul Tobias. Lalu yang ketiga, ada yang ingat ini? Subset. Yes, apa itu subset? Tadi siapa? Vianka ya? Apa itu subset, Vianka? Himpunan bagian. Betul, Vianka. Contoh yang kedua. 40 siswa, ternyata 30 siswa gemar matematika, 28 siswa gemar fisika, dan 20 siswa gemar keduanya. Buatlah diagram Venn di atas. Dan berapa banyak siswa yang gemar matematika tetapi tidak gemar fisika. Dan yang C, berapa banyak siswa yang tidak gemar matematika maupun juga tidak gemar fisika. Berarti yang di tengah tuh 20 kan ya, Bu? Oke, yang di tengah 20. Lalu? Yang gemar Yang M fisika tuh, yang 20. matematika yang 10, Bu. Yang M-nya 10. 30, boleh taruh di mana? Di atas di sini? 30. Ya. Oke, Ya lalu? benar. Fisika dia taruh di atas 28. 28. Oke, lalu 40 taruh di mana nih? 40 Di S S-nya, di S. dekat. S-nya 40. Lalu? 20 dikurangin 20. Oke, itu untuk yang mana? Bianca? Vianca? Matematika. Sah. Matematika berarti 30 dikurang 20. Oh, ya, 10. 28 dikurang 20 untuk fisika 8. Oke, berarti di sini 28 dikurang 20. Teman-teman yang lain paham nggak? 8. Oke, nah sekarang pertanyaan Bu Eli. Udah pas belum? Dengan Udah, Bu. semuanya. Udah. Kita kan harus punya 40 anak ya. Ini sudah ada 10, sudah ada 20, sudah ada 8. Pas? Belum, Nggak, masih belum. 38 kurang Masih 2. 30, kurang berapa, Vianca? 2, Bu.
2 ada di mana berarti? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke, berarti bisa dijawab sama kamu yang B. Berapa banyak siswa yang gemar matematika tetapi tidak gemar fisika? 10 orang. Yes, 10 orang, betul. Yang C, berapa banyak siswa yang tidak gemar matematika maupun tidak gemar fisika? Jadi dia nggak suka matematika, nggak suka. 2. Betul. Nah, ini yang Bu Eli mau tekankan sama kamu. Perhatikan baik-baik. Kalau tadi 2 himpunan, kita bisa pakai rumus. Bisa juga pakai logika dari penggunaan diagram Venn. Tapi kalau nanti untuk 3 himpunan, bisa juga menerapkan penggunaan diagram Venn. Hanya memang agak susah, agak rumit. Jadi pertama, kamu gunakan dulu rumus yang seperti ini. Ya, jadi NA gabung B gabung C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurang NA iris B, kemudian dikurang lagi NA iris C, dikurang lagi NB iris C, dan ditambah dengan A iris B iris C. Ada Bu, kalau begitu nanti dia gambar diagram Venn-nya seperti apa kalau 3 himpunan? Kalau 3 himpunan yang ada 3-3-nya saling beriris, itu gambarnya biasanya seperti ini. Ini kan 2 nih. Nah, ini kalau 3 tuh yang seperti ini. Nah, ini yang A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Nah, nanti yang 3-3-nya itu ada di sini nih, yang suka 3-3-nya ada di sini. Nah, cara mencari ini, silakan kalian gunakan rumus ini. Nanti akan ada soal pengayaan. Jadi setelah kamu bisa menggunakan 2 himpunan gitu ya, nanti baru kamu masuk ke 3 himpunan. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Kamu akan kumpul di kelompok lagi. Jadi nanti masing-masing ketua kelompok yang akan pandu kegiatan kelompoknya. Jadi teman-teman yang belum mengerti boleh bertanya dengan teman-teman yang sudah mengerti. Nah, anak-anak nanti ini yang kamu akan kerjakan. Bu Eli sudah kirim ke WA juga ya. Jadi silakan yang namanya ketua-ketua kelompok download dulu, lalu nanti kalian akan presentasi gitu ya. Nanti ini pertama kalian tulis dulu nama kelompok kamu, kelas, lalu nama anggota. Nah, lalu ada petunjuknya, dibaca dulu, ada 2 kegiatan yang harus kamu kerjakan. Nah, yang kegiatan pertama ini, masalah pertama ini, ada gambar diagram Venn. A, B. A itu adalah siswa yang suka makan sayur, B adalah siswa yang suka makan buah. Nah, dari sini silakan kalian lengkapi. Setelah masalah itu selesai, silakan ke masalah yang kedua. Nah, ini ada penerapan nih, masalah kehidupan sehari-hari. Dari 50 siswa tercatat 32 siswa gemar ekskul coding, 40 gemar ekskul catur. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas dan berapa banyak siswa yang tidak gemar coding ataupun catur. Ada nggak? Kalau misalnya ada, ditulis berapa. Yang C, berapa banyak siswa yang hanya menyukai satu jenis ekskul saja. Nah, ntar ini sudah Bu Eli pandu nih. Tinggal kalian isi nanti di masing-masing kelompok. Ada yang mau nanya soal LKPD nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nih kelompok kerjanya. Kita lihat ya. Kelompok 1 itu kalau saya nggak salah masih Ada 5 kelompok. betul. Iya, betul. Ada 5 kelompok. Kelompok 1 itu Brigita, Mutiara Cinta, Areteos, Jovan, dan teman-teman. Kelompok 2 itu ada Argadean, Abi, Tobias, dan teman-teman. Kelompok 3 itu ada Audrey, Rachel, Maura, Jaden, Kevin, Hiskia, dan teman-teman. Kelompok 4 itu ada Vianka, Rafael, Nicole, Sharon, dan teman-teman. Dan kelompok terakhir adalah Leonie, Angel, dan teman-teman. Jadi nanti ini silakan bergabung ke breakout room masing-masing kelompok. Sampai sini ada yang mau tanya kah? Awas Noel jatuh nanti adiknya. Kalau gendong adik bayi itu agak hati-hati ya. Karena apa? Karena masih rapuh tulangnya. Malah nggak dibolehin, Bu. Yuk, silakan masuk ke kelompok masing-masing. Waktu kamu 15 menit dari sekarang. Bu Eli akan masuk ke kelompok masing-masing untuk lihat keaktifan kamu. Ya, untuk lihat keaktifan kamu. Seberapa kamu aktif, nanti akan ada penilaian sikap yang akan Bu Eli ambil. Nama anggota, kita, nama pendek aja. Digita, Jovan, Mutiara,
Mutiara. Lalu ini tabelnya. Ya nomor 2 itu berarti kan yang suka coba Kak, ya. Berarti yang suka makan sayur doang Kak? Hanya siswa yang hanya suka makan sayur. Yang hanya suka makan sayur, enggak. Yang 2. Kalau yang 2 itu hanya yang makan sayur, hanya suka yang makan Ya sayur. berarti siswa yang hanya suka makan sayur. Ada yang mau nanya, Fianka? Teman-teman? Fianka, Leoni, sorry. Tidak ada, Bu. Oke. Aktif semua? Teman-temannya yang nggak aktif siapa, Leo? Enggak ada, Bu. Pandu teman-temannya. Oke, 18. Teman-teman tahu dapat 18 dari mana? 50 kurang 32. 50 kurang 32, yakin? Coba dilihat lagi. Si A itu, lingkaran A itu berapa? Lingkaran A berapa jumlahnya, Angel? 32. 32. Ya, lingkaran A itu 32. 50 itu semesta loh. Hati-hati, 50 itu semesta. Ya, benar. Nah, ini kan 32 nih. Ini ada di lingkarannya A. Berarti yang suka ekskul coding itu ada 32. Nah, sudah terpakai 25 nih sama kamu. Berarti kalau boleh gambar di sini, ini A sama dengan 32 kan? Ya kan? Lalu di sini sudah terpakai sama kamu 25. Nah, kalau begitu, Sean, kira-kira isinya yang ini benar nggak 18 nih? Harusnya berapa? 7. Dari mana 7? 32 dikurang 25. Pinter, Angel. Gitu, teman-teman. 32 dikurang 25. Jadi di sini tuh harusnya 7. Bukan 50 dikurang 32. Paham? Sampai sini salahnya? Oke, kalau paham perbaiki, Leoni. 32 dikurang 25. Oke, tulis tuh Leoni, 32 dikurang 25. Iya. Berapa, Angel, tadi jawabannya? 7. 7. Oke. Yang B, berapa tuh yang B, Pramod? Oke, ditulis 40 dikurang. Oke, sama dengan berapa? Ayo, teman-teman yang lain dihitung. 40 kurang 25. Ya, betul, Dorcas. Nah, sekarang lihat di lingkaran itu ada 7, 25, dan 15. 7, 25, dan 15. Ini totalnya berapa nih? 7. Oke, saya udah hitung 47. Kita butuh 50. Benar nggak? Berarti kurang berapa? 3. Nah, tuh 3 orangnya ada di mana? Oke, betul. Oke. Sudah bisa jawab. Sampai sini dirapihin, nanti kita akan balik. Sudah tinggal 2 menit lagi ya. Oke, boleh ke kelompok lain ya. 42 kurang 25. Berapa? 15. Arga, ada yang nggak aktif, Arga? Biel ya? Iya, dia nggak ngomong deh tadi. Oke. Oke, lanjut. Halo, Beli. Hai. Mana yang lain? Kita nunggu yang lain. Masih ada beberapa yang belum. Yuk, anak-anak, sudah kumpul semua? Oke, tadi di kelompok sudah ada kerja kelompok gitu kan ya? Oke, Bu Ali mau tunjukkan sesuatu. Bu Ali tunjukin dulu yang namanya penilaian kerja kelompok. Teman-teman tuh ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ini Abi tuh Bu Ali kasih nilai 4 karena memang tadi bagus ya. Kemudian mengemukakan pendapatnya juga bagus. Kelompok 2 tuh keren-keren kalau mengemukakan pendapat. Nah, tadi Areteos yang nggak ada ya, Bri, kita jadi nilainya kosong ya, Bri. Iya. Ya, terus Arga, kemudian ada Noel, ada Audrey, terus ada semuanya sudah ada di sini. Ya, nanti ini masuk ke dalam nilai karakter. Oke, anak-anak sudah selesai semua LKPD-nya? Oke, boleh minta tolong perwakilan kelompok Fianka ya. Fianka kelompok 4 ya? Iya, Bu. Fianka boleh bantu share screen, presentasikan hasil yang sudah kamu. Oke, teman-teman, kita lihat hasil kelompoknya Fianka ya, kelompok 4. Kalau ada yang kurang boleh dibantu gitu ya. Yuk, silakan Fianka. Berikut hasil diskusi kelompok kami.
Yang pertama ada pertanyaannya, nomor 2 itu pertanyaannya, nomor 2 itu siswa yang hanya suka makan sayur, yaitu A. Nomor 3 itu siswa yang hanya suka makan buah. Yang nomor 4 itu yang di luar itu lebih siswa yang tidak suka keduanya. Nomor 1 dan 2 itu siswa yang hanya suka makan sayur atau buah. Lalu nomor 2 dan 3 itu siswa yang suka makan satu jenis makanan saja. Lalu yang nomor 2 itu ada, ini diagram Venn-nya 30, dari kami bisa mendapatkan 7 dari 32 dikurang 25, lalu 40 itu lalu 15 itu kita dapatkan dari 40 dikurangi 25, yang di luar itu yang 3 itu karena tidak suka keduanya. Lalu pertanyaan B itu siswa yang tidak suka coding maupun catur adalah 3 yang di luarnya. Lalu siswa yang menyukai satu jenis ekskul saja ada 22, yaitu di 15 ditambah 7. Siswa yang hanya suka coding saja dan siswa yang hanya suka catur saja ditambah 7 ditambah 15, hasilnya ada 22. Sekian. Terima kasih. Oke, sebentar. Vianka boleh tampilin lagi ke yang tadi? Boleh ke atas yang masalah pertama. Coba teman-teman kita boleh mau cek dulu. Kita ke atas. Yang masalah yang satu, nak. Yang pertama tadi. Ke atas. Ya, oke, stop sampai sini. Teman-teman boleh bantu lihat. Kalau yang nomor 1 dan 2, di sini kan tulisnya siswa yang suka makan sayur atau buah. Boleh ke atas, Vianka? Iya, 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Apakah kira-kira benar nggak? Harusnya siswa yang suka makan sayur. Iya benar. Siswa yang Bukan suka hanya. makan sayur. Karena dia Bilangin. masih termasuk di lingkaran yang sayur. Oke, berarti kalau ada kata-kata buah, tadi kan Vianka kan nulisnya siswa yang suka makan buah atau sayur. Nah, kalau atau itu artinya apa ya? Atau itu kan gabung ya, benar nggak? Ya kan? A gabung B. Berarti kalau A gabung B itu, kalau siswa yang suka makan buah atau sayur, harusnya daerahnya yang mana? 1. Ada. A gabung B. Semuanya. Dan 3. Oke, 1, 2, dan 3. Jadi memang yang ini nih yang agak rancu nih ya, Vianka ya. Jadi tadi kata Arga benar, dan Brigita siswa yang suka makan sayur karena 1 dan 2 ada di lingkaran sayur. Gitu. Oke, bisa semua ya. Jadi memang yang suka makan buah atau sayur itu berarti yang kelompoknya 1, 2, dan 3 seperti yang tadi. Nah, kalau untuk yang masalah kedua itu yang tidak suka coding maupun catur ada 3 orang. Karena mereka harus ada di luar dari himpunan A atau himpunan B. Ya, dan jumlah mereka itu tadi harus ada 40 siswa kan, begitu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Oke, kalau tidak ada boleh buka Google Classroom. Kalian buka yang namanya kuis himpunan, di situ sudah ada. Kuis penerapan diagram Venn, sudah adakah? Ya, sudah tulis nama, lalu kalian next. Ada 5 soal dengan nilai poinnya itu per soal 20. Jadi poinnya itu 100. Silakan kalian kerjakan. Boleh dikasih waktu 10 menit cukup ya. Yang sudah selesai boleh submit. Kita lihat ya. Ini dia nilainya. Ada yang 80, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 100, ada yang 60. Nah, anak-anak, ini kan settingannya hanya bisa 1 kali dikerjakan. Tetapi bagi kalian yang nilainya di bawah KKM, ini kayak di bawah KKM, Audrey, Yohana, ini sedikit Noel, Kevan, Jovan, Gaby, Nicole, Michael, ini silakan mengerjakan untuk yang kedua kalinya. Ya, untuk nilai remedial. Nah, mengerjakannya kapan, Bu? Mengerjakannya setelah pulang sekolah. Karena settingannya akan dibuka setelah pulang sekolah. Gitu ya, jadi ini Cinta nih. Nah, yang 100 nih hebat-hebat nih. Nah, sampai sini Bu Eli mau tanya dong. Emang yang susah yang mana ya?
Nomor 1. A gabung B. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? 1, 2, 3. C, yang 1, 2, 3. Pinter. 1, 2, 3. Betul. Karena ada A gabung B. Kalau A iris B baru jawabnya yang 2 saja. Oke, sekarang yang nomor 2. Mana caranya, Ga? Annotate boleh. Boleh. Nah, 20 orang ikut pramuka, 18 mengikuti PMR. Lalu udah tambahin dulu, lalu dikurangin sama 6 siswa, tambahin sama X. X tuh yang belum milih pilihan ekstrakurikuler. Hitung. Oke, anak-anak bantu warga hitung. Yuk. Apa? 38. 38 dikurang 6. 32. 32 ditambah X. Sama dengan 50 ya. Berarti nilai X-nya berapa? 50 kurang 32. Berapa? Yang 18 18, Bu. Iya, betul. Yang 18 orang. Teman-teman yang remedial, bisa ya, paham ya? Nah, oke, sampai sini. Nanti segera remedial ya, segera dilakukan. Nah, teman-teman yang 100, yang tadi dapat 180 ke atas, Beli mau tanya satu soal. Ini namanya soal pengayaan. 120 siswa dalam suatu perkumpulan. Di sini ada 3 nih. Suka renang, suka bulu tangkis, suka tenis. Berarti kalau kita gambar diagram Venn-nya, di sini ada renang, kemudian di sini ada bulu tangkis, dan di sini ada tenis. Ya. Renang itu punya 60 orang, bulu tangkis juga punya 60 orang, dan tenis juga punya 60 orang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan banyaknya siswa yang suka ketiga olahraga tersebut. Ada yang bisa jawab kira-kira? Arga pakai rumus yang tadi, Bu. Bisa dipakai. Oke. Berapa Arga? Arga tulis lagi ya, Bu. Ya. Renang ditambah bulu tangkis ditambah dengan tenis. Lalu dikurang renang sama bulu tangkis. Renang dan bulu tangkis. Ini di bawah aja ya, Bu, tulisnya. Lalu dikurangin dengan renang dan tenis. Lalu dikurangin lagi dengan bulu tangkis dan tenis. Terus ditambahin dengan RBT. Berarti yang suka tiga-tiganya ya? Iya, yang ini ya? tiga-tiganya. Oke, 60. Terus B-nya? 60. 60. Terus T-nya? 60. 60. RB-nya? 20. 20. Lalu T-nya? 25. 25. Lalu? 30. Yes. Lalu 25 dikurang 30 dan ditambah X yang ditanya ya. Ya. Oke, 105 ditambah X. Tambah 15. Harus sama dengan berapa? X sama dengan 120. X-nya 15. Iya. Benar, Arga pakai rumus ini. Karena memang ini 3 himpunan anak-anak. Kita sudah dapat di sini 15. Tulislah di sini 15. Nah, di sini kan renang sama bulu tangkis. Renang sama bulu tangkis itu ada yang 20 orang suka. Jadi di sini tuh sebenarnya ada 20. Sudah tertulis 15. Berarti sisanya berapa? 25. Ya, Lalu yang ini, yang tenis ada 60 juga ya. Sudah ada 15, 15 dan 10. Berarti kurangnya berapa? 20, Bu, hasilnya. 20. Sampai sini bisa. Ini soal pengayaan karena 3 himpunan. Tapi nanti ini masuk dalam penilaian KI 4 anak-anak. Kalau kalian lihat di Google Classroom, anak-anak coba lihat, ini ada penilaian KI 4 ya, sudah ada penilaian KI 4. Perhatikan dulu instruksinya, petunjuknya. Sudah ada nih. Ini soalnya ini cuma satu.
Ya, dari data 20 anak diketahui data tersebut. Lalu yang A, berapa anak yang hanya menyukai satu jenis permainan? Yang B, berapa anak yang menyukai 2 jenis permainan? Dan yang C, berapa anak yang menyukai ketiga jenis permainan? Tetapi cara mengerjakannya, karena ini adalah penilaian keterampilan, silakan kalian lihat instruksinya. Ya. Yang pertama, kerjakan di kertas HVS atau karton atau kertas gambar atau buffalo, terserah kamu mau mengerjakan yang mana. Pilih salah satu. Kalau kamu mau mengerjakan HVS, kerjakan di HVS. Lalu jawablah setiap pertanyaan dengan baik dan benar. Tadi kan ada A, ada B, ada C. Betul ya? Lalu setelah kamu jawab nih, misalnya yang A 4, yang B 10, yang C 6 misal gitu ya. Untuk pertanyaan B, C, dan D, buatlah tersendiri dengan menggunakan diagram Venn. Kemudian jawaban yang tepat diberi warna sebagai petunjuk jawaban. Jadi kan tadi kan kamu akan gambar nih diagram Venn-nya, misalnya 1, 2, dan 3 seperti ini. Nah, jawaban yang B itu misalnya kamu dapat ya hanya satu jenis. Kalau satu jenis kan berarti kan yang ini ya. Yang di sini kamu warnain, di sini kamu warnai, di sini kamu warnai. Ntar bisa dapat jawabannya 4. Oh, karena misalnya 1 ditambah 2 ditambah 1 misalnya dapatnya 4. Jadi setiap poin A, B, C-nya digambar, diberi warna. Oh, kalau yang B kenapa bisa 10? Karena yang menyukai dua-duanya, berarti saya harus gambar lagi nih. Yang menyukai dua-duanya itu, kalau beri kita jawabnya, misalnya yang menyukai dua-duanya berarti yang ini, Bu. Ini, dan ini. Silakan kalian gambar. Begitu pula yang C. Gambar. Sampai sini paham nggak pekerjaannya? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau paham, kita mau akhiri kegiatan kita, anak-anak. Tadi nilainya sudah ada, udah nilai pengetahuan, sudah ada nilai sikap. Sekarang terakhir, kita mau merefleksikan. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Himpunan. Iyalah, Bisa belajar cara menggunakan diagram Venn. cara menggunakan diagram Venn-nya gimana, Brigita? Ada yang gabungan, ada yang atau, ada yang Oke, kalau Bu Eli punya tulisannya judulnya buat mind mapping ya. Penggunaan diagram Venn pada irisan dan gabungan. Jadi kalau nggak salah ada gambarnya deh. Benar ya? Yang pertama kita bisa menggunakan diagram Venn. Ya, Rafael, gimana Rafael? Mau raise hand, Bu, kenapa? Ini Bu, ini kan kata Ibu kan kita membuat ini kan Bu, apa namanya? Membuat peta pikiran kan Bu. Nah ini harus pakai kertas atau boleh menggunakan aplikasi Bu? Mind mapping boleh pakai kertas, boleh pakai aplikasi, boleh. Menggunakan diagram Venn dan menggunakan rumus. Masih ingat tadi rumusnya bagaimana kalau yang 2 himpunan? Kalau yang rumus 2 himpunan? Total sama dengan Total berarti A gabung B sama dengan A ditambah B. NA ditambah B, NB. Lalu dikurangin sama himpunannya. Himpunan sama irisannya. irisan B, benar. Nah, Bu, saya bisa nggak ngafalin rumus saya pakai logika? Bisa. Kalau yang 2 himpunan itu nggak masalah. Tapi mungkin agak kesulitan yang di 3 himpunan. Tapi nggak masalah. Karena mau cara apapun jawabannya pasti sama. Sampai sini ada yang mau tanya anak-anak? Enggak, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita mau tutup, kita mau berdoa. Noel, kita mau berdoa sekaligus kita mau akhiri kegiatan kita biar kita istirahat. Noel, boleh tutup doa. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat istirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.